Pelajar SMAN 7 Cirebon mencegat Dedi Mulyadi saat mengunjungi sekolah tersebut pada Jumat 7 Februari 2025. Kedatangan Dedi untuk mengecek masalah 150 pelajar gagal daftar SNBP. Saat hendak menemui operator data sekolah, dua pelajar mencegat Dedi Mulyadi. Keduanya ingin menyampaikan sesuatu. Dedi mempersilakan dua pelajar perempuan itu untuk bercerita. Dalam live Facebook Tribun Jabar, dua pelajar itu mengungkap bantuan program Indonesia Pintar. PIP itu diberikan pemerintah dalam 3 termin dalam setahun dengan total 1,8 juta rupiah untuk pelajar SMA, SMK, SMA luar biasa, dan paket C. Pelajar perempuan itu juga sempat salah mengartikan PIP sebagai bantuan pemerintah, namun diartikan sebagai bantuan dari partai. Namun Dedi meluruskan hal tersebut bahwa PIP bantuan dari pemerintah. Pemotongan uang PIP itu sebesar Rp250.000. Cara pemotongannya dengan mengambil buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PIN. Setelah itu kedua, PIP kita yang diambil. PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu ya kan? iya. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya. Yang punya dapil, mereka biasanya punya jatah untuk melalui program PIP. Iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita setiap siswa itu dapat dibawa. Oke. Itu biasa kita ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ini dapat jatah nih dari pemerintah nih, dari pemerintah ya kan melalui anggota DPR. Iya, betul. Kemudian dapat jatah 1 bulan. sampai 1 juta Kalau jatahnya PIP-nya jatahnya itu per tahun per bulan. per tahun ya. Per tahun. Nah, per tahun 1 juta. Kemudian dipotong 250. Cara potongnya itu. Nah, dari awal itu misalnya kalau misalkan yang saya dapat itu 250. Ambilnya gimana kamu biar jadi kita disumbang itu sudah ada di bawah buat tadi ngambil tabungan sama kita juga jadi tabungan itu ada di pihak sekolah. ini kan harusnya ini transfer ke sekolah. Kan harusnya siswa yang transfer. Iya kalau dia kan dia pakai Jadi diambil uangnya. iya terus kita juga masih mereka yang ambil ya sekolah yang ambil Sekolah yang ambil. Dan duitnya diambil oleh sekolah. Kan nggak boleh. sama ini semuanya sama kan itu 1 3 paketan sama informasinya. Kan setiap tim itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, tapi itu dikasih tahu. Jadi kita kalau misalkan pun, misalkan salah satu kita tuh ada bikinnya berbeda, kita harus didampingi ke pihak sekolah. Oh, kan tim itu kan rahasia, namanya juga PIN. Ya kan harusnya rahasia. Terus apa lagi? Terus habis itu, kita diminta pada kita ini dikasih dimintain uang yang didapatkan. Tapi sebelumnya itu tadi dimintain uang banyak harus sih. Angkatan. Iya, tapi jadi di kelas 2 sampai terakhir sampai sekarang gue masih bayar. Iya, kalau udah mau lihat hari ini juga kita Nanti WA-in nanti kok. Apalagi kurangnya. Iya, Uang kakek ada itu berapa? terus juga sebelumnya kita masuk itu ada sumbangan masjid dan itu sumbangan masjid itu kan seharusnya sumbangan itu sih pasti diambilnya tapi dipatokin 150.000. Jadi teleponnya banyak banget. Apa lagi? Barangkali bisa sampai Oke, nanti kalau kami minta nanti WA-in aja. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemotongan uang PIP itu sebesar Rp250.000. Cara pemotongannya dengan mengambil buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PIN. Kejari Kota Cirebon menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi program Indonesia Pintar, PIP, aspirasi di SMAN 7 Kota Cirebon.
Kasus itu terbongkar berkat laporan seorang pelajar ke Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Adapun 4 tersangka itu adalah ia menjabat sebagai Kepala SMA N7, T selaku Wakasek SMA N7, R sebagai staf kesiswaan yang juga guru SMA N7 dan RN yang merupakan pihak eksternal. Kasih Intel Kejari Kota Cirebon, Slamet Haryadi, mengatakan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, jaksa menyita uang 368 juta rupiah. Sedangkan kerugian negara mencapai 467 juta rupiah lebih. Sementara itu, Kasipitsus Kejari Kota Cirebon, Ferry Nopianto menambahkan, pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Ada 4 tersangka. 3 dari pihak SMA N7, satunya dari pihak luar sekolah, jelas Ferry. Ia menjelaskan, kasus itu bermula dari dana PIP aspirasi sebesar Rp955.800.000. Dana tersebut untuk sekitar 500 siswa di SMA N7 Cirebon yang sudah lebih dulu diusulkan sebagai penerima PIP. Sudah sejak awal, memang dana tersebut sudah direncanakan untuk dilakukan pemotongan, katanya. Jadi perlu kami sampaikan sih, pada hari ini tanggal 22 ya, kami tim penyidik sudah melakukan serangkaian tindakan penyidik, yaitu melakukan penahanan terhadap para tersangka. Ada sekitar 4 ya, mungkin 3 dari pihak sekolah SMA Negeri 7, yang satunya dari pihak di luar SMA Negeri 7. Terkait penyimpangan di sini berawal dari adanya dana PIP ya, program Indonesia Pintar aspirasi yang masuk itu berdasarkan koordinasi awal antara tersangka R dengan tersangka T. Nah, koordinasi awal tersebut sejak awal memang dana tersebut memang sudah direncanakan untuk melakukan pemotongan. Selanjutnya dana tersebut meluncur sebesar Rp955.800.000. Nah, untuk kurang lebih 500 siswa ya, yang memang sudah terlebih dahulu diusulkan sebagai penerima dana PIP. Kemudian uang tersebut ya, setelah itu disimpangi oleh para tersangka ini sejumlah 467 sekian. Nah, namun Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini, penyidik sudah berhasil menyelamatkan sekitar Rp368.085.700. Nah, terkait modus operandi yang dilakukan, uang yang mengalir sebesar 900 sekian yang tadi saya sampaikan, uang tersebut sudah dilakukan pemotongan. Nah, pemotongan di sini per siswanya itu Rp200.000. Nah, kemudian langsung dipotong total senilai 101.800. Ya. Kemudian uang tersebut dibagikan oleh tersangka R melalui tersangka R, ya, ditransferkan langsung kepada tersangka R. R di sini yang satu R pihak sekolah, yang satu R pihak eksternal ya. Nah, yang diterima oleh R yang eksternal ini sekitar 52 juta, 48 juta diterima pihak sekolah kemudian dibagi-bagikan. Nah, selain itu dari sisa yang sudah dilakukan pemotongan juga dialihkan. Uang itu dialih-alihkan ya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin daripada si penerimanya, digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang pasti yang berhubungan dengan sekolah dan memang bukan peruntukannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. 4 tersangka inisial masing-masing apa Pak? Siapa aja Pak? Dan jabat. T ya. Sebagai apa nih? T sebagai Wakasek SMA Negeri 7. Kemudian
Kemudian saudara saudara RI ini selaku staf kesiswaan, ya, dan juga guru yang bersangkutan di SMA Negeri 7. Kemudian saudara I yang merupakan kepala sekolah ya, di tempat tersebut. Selanjutnya dari pihak eksternal adalah saudara R juga. R apa barangkali untuk pembeda Pak? Ada kayak RS atau RN. apa gitu. RN. Ya, RN. RN itu yang mana Pak? Yang eksternal. Yang eksternal RN ya. Ya, Pasal mungkin. Iya Pak. Pasal yang diterapkan. baik, untuk pasal yang disangkakan mungkin penyidikan langsung yang Jadi Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.